Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu ya untuk indeks IHSG hari ini naik ya setelah tadi di awal pembukaan market itu sempat turun, tapi di sesi kedua itu ditarik naik ke level 7.218 ya, dan untuk IHSG hari ini secara teknikal masih konsolidasi. Kalau kita lihat transaksinya di sini untuk hari ini asingnya paling banyak masuk di saham Adaro, Bank Mandiri, UNTR, Unilever, dan PTBA ya. Ini untuk nominalnya bisa dilihat sendiri, nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Kemudian untuk asingnya yang keluar ada di Telkom, BBCA, ASI, Bumi, dan Pegas, dan ini nominalnya juga nggak terlalu besar. Jadi untuk IHSG hari ini bisa dikatakan cenderung sepi ya. Dan asingnya ini sepertinya distribusi walaupun nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk IHSG. Untuk besok masih ada kemungkinan konsolidasi ya untuk IHSG. Dan selanjutnya yang pertama kita akan cek saham Kual ya. Untuk saham Kual hari ini naik, tadi naik cukup tinggi ya, walaupun uh, tadi langsung open gap atas ya. Jadi untuk Kual tadi open di harga sini, harga 600, sempat ditarik naik ke harga 635, tapi habis itu diturunin ya. Dan secara teknikal untuk Kowal ini open gap atas ya. Ini bentuk nyetak rekor lagi sebenarnya untuk Kowal ya. Tapi kita coba lihat untuk transaksinya, siapa yang jadi market maker Kowal hari ini ya. Untuk Kowal hari ini sebenarnya kalau dilihat ini Kual ada yang distribusi cukup banyak ya, si AO net sell 10,5 M, kemudian MG-nya net sell lagi 7,6. Yang masuk ada XCC, XC, XL ya, dan XC, XL ini sepertinya retail ya, ini yang masuk, cuman nggak tahu juga kalau bandar CC ini juga retail banyak yang pakai. Jadi ini yang masuk retail dan yang keluar ini AOMGTP ya, ini menurut saya ya. Kemudian yang jadi market maker di Kowal hari ini YP, MG, dan keduanya net sell ini. MG net sell 7,6 M dan YP net sell walaupun nggak terlalu banyak 185 juta ya, tapi untuk YP-nya net sell juga ya. Dan valuasinya ini bisa kita lihat bareng-bareng. YP valuasinya cukup besar 106,9 M ya, dan MG 96 M. Jadi market makernya dua broker ini. Dan menariknya hari ini naik ya, walaupun market makernya distribusi lah. Itu keahlian MG dan YP ya. Jadi untuk saya pribadi nggak tertarik ya mau naik ARA lagi juga. Namanya mending jadi penonton aja kalau saya pribadi. Tapi kalau ada yang suka sama saham model kayak ginian ya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok gimana? Untuk besok ada kemungkinan turun ya kalau lihat transaksi hari ini lebih banyak yang distribusi. Yang pertama, yang kedua market makernya net sell ya, walaupun besok ya tergantung si YP juga sih. Kalau di awal-awal YP-nya itu langsung nge-HK, hajar kanan ya ada kemungkinan ditarik naik dulu ya. Tapi kalau enggak itu udah kemungkinan besar turun ya kalau YP atau MC-nya enggak nge-HK. Mengingat hari ini YP, MG, Netcel lah yang masih netbuy ya ini. PD, CC, XC, XL, XC, XL, flat di 575, 572, 572. Berarti di 57 floating loss ya. Jadi kalau besok bandarnya naikin ya itu berarti jemput retail ya. Oke, itu untuk saham Kowal. Tapi tetap disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini tadi open gap bawah ya, tadi open di harga 174 tapi ditarik naik ke area lagi, ke area 157 ya. Di harga penutupan kemarin ya, jadi untuk Bumi gimana? Ini ada yang narik-naik, berarti masih ada yang pengen naikin sepertinya. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Bumi,
Untuk saham Bumi hari ini yang net buy siapa yang net buy MG ya. Setelah MG kemarin net buy atau net sell ya MG itu. Kayaknya kemarin net sell ya MG, valuasinya cukup banyak kemarin, tapi hari ini 562 M dan net buy cukup banyak 138,6 ya. Selain MG ada AK, RF, dan yang jualan hari ini KZ, BB, ZB ya, dan yang jadi market utamanya masih si MG. Kemudian yang kedua YB ya. MG ini yang paling banyak, valuasinya 562, net buy 138 M. Jadi yang menaikkan harga saham Bumi ini si MG, average-nya di 150. Berarti MG-nya average di sini 150 ya, floating profit. Untuk besok gimana kalau lihat history MG dari tanggal 6 September itu, coba kita cek dari harga tertingginya history MG gimana. Dari tanggal 6 September untuk MG net sell ya, jadi cenderung jualan, ini perlu hati-hati. Walaupun MG itu masih punya barang, tapi dari harga tertingginya dari tanggal 6 sampai hari ini ya, MG itu cenderung jualan. Jadi ini naik itu takutnya besok MG taking profit ya, scalperan. Itu yang dikhawatirkan, mengingat MG dari tanggal 6 sampai hari ini itu cenderung taking profit terus ya. Jadi ini dinaikkan, besok mungkin kalau dinaikkan bisa jadi MG taking profit dan turun ya. Tetap hati-hati untuk saham Bumi kalau dari saya pribadi ya, tapi tetap disclaimer kalau besok ada yang mau masuk ya. Mengingat ini udah pas di harga 157 ya. Tapi ya terlalu beresiko sebenarnya, dan untuk hari ini yang paling banyak ngumpulin itu si AK ya. Dan AK untuk hari ini gimana? Untuk AK-nya hari ini net buy 57 M ya. Ya masih net buy sih, cuman ya terlalu beresiko kalau MG-nya taking profit bisa turun lagi. Oke, itu untuk saham Bumi. Amannya gimana? Kalau saya pribadi mending wait and see aja ya. Kalau mau masuk, mungkin kalau dikasih kesempatan di area sini 133, lihat kondisinya besok gimana. Kalau memungkinkan buat masuk, bisa masuk di area sini. Tapi kalau besok langsung naik dan sekiranya itu ada yang bentengi di sini ya, tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk. Kalau saya pribadi kurang terlalu beresiko ya, mengingat MG-nya udah mulai scalperan dari tanggal 6 itu cenderung net sell. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya, dan untuk ADMR hari ini naik ya, di luar prediksi kita kemarin. Hari ini langsung naik ya, naik cukup tinggi 8% ya, tak kirain mau nyentuh support, ternyata langsung naik. Kira-kira siapa yang naikin? Coba kita lihat untuk saham ADMR. Untuk saham ADMR hari ini tanggal 22 September yang akumulasi PDAZ ya, ini PD net buy 26M, AZ-nya net buy 25,8M, kemudian yang jualan BBCC. Dan untuk hari ini ADMR diakumulasi mereka average di 1852 dan 1826. Di sini ya 1852. Ya berarti sedang floating profit ya, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi ada kemungkinan ya besok masih naik. Kalau nggak naik mungkin konsolidasi dulu ya, kita lihat aja besok. Tapi tetap disclaimer kalau lihat sih sebenarnya di harga saat ini merupakan bisa dikatakan resisten ya ini. Ini area pemantulan juga di area sini, resisten secara histori. Jadi lihat aja besok. Kalau besok langsung hijau, target kenaikannya di area sini 1985 ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga naik berarti ini konsolidasi ya dari tanggal 6 September sampai hari ini. Kira-kira untuk hari ini siapa yang naikin untuk saham Adaro? Untuk Adaro hari ini yang akumulasi ada YU, PD, CS, KZ ya, ini nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan yang jadi market maker utamanya YU-nya net buy YU sama PD ya, dan keduanya ini net buy. Pantes Adaro naik ya. Average-nya di 4043, 4042 ya, berarti di area sini 4040-an ya, berarti sedang floating profit juga, walaupun nggak terlalu banyak ya untuk saham Adaro hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 6, dari tanggal sini, coba dari tanggal 2 September, siapa yang akumulasi di saham Adaro?
dari tanggal 2 September untuk saham Adaro ini diakumulasi sama CSBKBB ya, CSBKBB, dan untuk hari ini CSBKBB-nya gimana? CS-nya net buy, BB-nya net buy, dan BK-nya mana ini BK? BK-nya net sell ya, jadi BK-nya aja yang jualan, jadi ya masih ada harapan untuk Adaro besok bisa naik lagi ya. Perhatikan aja level ini, kalau nggak bisa besok nggak bisa breakout di atas 4.190 ada kemungkinan konsolidasi dulu ya untuk saham Adaro ya, kayak saham ADMR lah untuk saham Adaro ini, kalau nggak konsolidasi ya naik untuk besok. Oke, itu untuk saham Adaro ya, hari ini diakumulasi. Dan yang dari sini dari tanggal 2 September juga sebenarnya masih diakumulasi untuk saham Adaro ya, jadi buat yang masih punya bisa di hold dulu nggak apa-apa, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, selanjutnya kita cek saham Harum. Dan untuk saham Harum hari ini naik ya, naik ke harga 1940. Naik ya, dan ini naiknya udah di area resisten ini, sebenarnya area resisten kalau secara historia ini di area sini ada pembalikan arah. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Harum hari ini gimana, siapa yang akumulasi? Untuk Harum hari ini tanggal 22 September ya, yang akumulasi BKODAK ya, dan BKODAK-nya ini asingnya net buy ya, BKAK-nya asing. Jadi aslinya net buy di saham Harum, dan yang jadi market maker untuk hari ini YP ya, tapi market makernya net sell ini. Jadi untuk besok gimana, ini sebenarnya akumulasinya belum terlalu kuat ya, jadi amannya wait and see aja, tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk ya di saham Harum, mengingat ini juga di area ya, ini di area potensial juga untuk melanjutkan kenaikan ya. Perhatikan asal level ini besok ya, kalau masih bertahan di atas 1925 ada kemungkinan untuk saham Harum naik atau paling enggak konsolidasi dulu di area atas ini ya, di area di sini sampai sini. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik ya, masih konsolidasi di range area ini ya. Jadi sesuai prediksi kemarin untuk saham Pegas hari ini naik. Walaupun tadi pagi itu open gap bawah ya, untuk Pegas open di 1790. Langsung ditarik naik. Kalau kita lihat transaksi Pegas hari ini siapa yang naikin? Pegas untuk hari ini yang naikin lah ini MGCP yang jualan AKBK ya. Total MG itu kemarin cut loss ya, pas di area sini itu kita lihat bareng-bareng MG cut loss, tapi hari ini nge-HK ya. Ini entah orangnya sama atau beda ya, ya kita nggak bisa cek sedetail itu ya. Tapi yang pasti hari ini yang naikin ini MGCP, dan yang jadi market maker utama hari ini MGAKYP ya, dan market makernya yang satu si AK ini net sell ya, jadi perlu hati-hati. Kalau besok MG-nya taking profit ya bisa turun ya. Ini kayaknya AK sama MG itu nggak akur mungkin ya. Soalnya hari ini market makernya yang satu net sell 28,9 M, yang satunya net buy 28,8 M. Untuk besok gimana? Kemungkinan secara teknikal masih akan konsolidasi dulu di area sini ya. Mungkin skenario-nya di awal pembukaan itu dibuka hijau, terus di area sini turun. Mungkin seperti itu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Amannya kalau mau masuk ya di area sini ini, di area sini, atau nunggu breakout di atas 1860. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Lead. Dan untuk saham Lead hari ini naik cukup tinggi 13,58% ya, dan secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di area sini 97 dan supportnya ada di area sini 79. Kalau kita lihat hari ini siapa yang jadi market makernya? Untuk Lead hari ini tanggal 22 September ini sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk market capnya, ini net
valuasinya kecil cuman diakumulasi sama YP ya. Dan yang di market maker hari ini YP-nya net by 1M, average di 89. Di area sini 89 floating loss cuman nggak terlalu banyak ya, jadi masih ada kemungkinan besok naik lagi mengingat market makernya masih net buy ya. Tapi perlu hati-hati, ini harganya udah relatif tinggi sebenarnya, mungkin besok akan dibuka naik dulu, setelah menyentuh area sini baru mungkin YP-nya taking profit mungkin ya, cuman kita nggak tahu, lihat aja besok. Oke, itu untuk saham lead. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini naik ya. Tadi sempat turun ke harga 168 dan ditarik naik, walaupun belum berhasil breakout di atas 185 secara teknikal. Kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah ada yang akumulasi di saham BRMS untuk hari ini tanggal 22 September secara broker sampingnya sebenarnya MG-nya net sell cukup banyak 12M ya. Dan selain MG ada PG, AK, DX yang net sell, kemudian yang nampung ada KK, PD, CB. Jadi sebenarnya untuk BRMS masih didistribusi ini sama si MG, dan market maker hari ini MG, YP, CC ya, dan ketiganya ini net sell ya. Ini yang perlu jadi pertimbangan kalau mau masuk di BRMS ya, walaupun hari ini naik itu disertai dengan distribusinya si MG. Jadi besok ada kemungkinan turun ya. Perhatikan aja level ini, kalau nggak bisa berada di atas 185 ada kemungkinan turun lagi untuk BRMS. Hari ini didistribusi ya, kalau turun target penurunannya di area sini 157. Oke, itu untuk saham BRMS, dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.